Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih sehat, masih diberi kemudahan sama Allah, diberi kesehatan sama Allah untuk bertemu lagi sama kalian di Big Tulus Official. Mas T hari ini semangat banget karena baru saja Mas T bikin cover lagu 17 Agustus ya. Mas T ucapkan selamat hari kemerdekaan kita, kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga badai ini segera berlalu sehingga kita bisa merayakan hari kemerdekaan kita dengan sukacita tanpa halangan seperti saat ini ya. Karena aduh saya sedih gitu loh sampai ada anjuran pemerintah yang kita dianjurkan untuk memberikan hormat selama 3 menit dari pukul 10 sampai pukul 10.17 menit waktu tadi pagi ya. Jadi Mas Teh sempat berpikir, aduh, ngerayain hari kemerdekaan kita loh. Dulu memperjuangkannya udah kayak apa loh para pahlawan kita. Giliran kita tinggal ngerayain kok kita terhalang hanya dengan virus yang tidak jelas ini. Semoga segera berlalu dan semoga kita bisa merayakan di tahun depan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ke tahun depan untuk apa yang sedang kita kerjakan, sukacita kita rayakan yang namanya hari kemerdekaan. Dan semoga sekali lagi Allah segera mengangkat wabah-wabah yang tidak jelas ini dari Indonesia, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada, dari seluruh Indonesia sampai seluruh dunia tanpa terkecuali. Alhamdulillah diberi kesehatan. Sebelumnya Mas Tri mau ucapkan terima kasih untuk beberapa hamba Allah yang sudah bersedekah ya. Hari ini Alhamdulillah Mas Tri ada yang transfer buat adiknya Mas Tri, ada yang jadi mungkin karena beliau mendengar cerita apa yang saya sampaikan ya. Jadi dia berpikir, Mas Tulus saya transfer untuk beli jajannya adiknya sampean gitu loh Mas. Jadi dia transfer ke saya untuk minta tolong disampaikan ke Wardi kalau dia beli sosis, istilahnya gitulah. Jadi saking dia merasa kasihan dengan kondisi adik saya. Karena memang betul sih, dia aja barusan telepon ya, 17 Agustus sepi banget Kang, aku mau makan apa hari ini? Dompetku udah gak ada uangnya. Untung emang Allah itu luar biasa baik ya. Dengan kondisi dia yang ngeluh, Sehat, ada yang jualan itu. Biang, orang lagi syuting, Biang, kagak ngeliat apa kita lagi syuting. Orang kagak kelihatan di luar mah ya. Nah, jadi saya tuh sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cinta dengan apa yang Allah perintahkan? Kenapa saya cinta sekali dengan apa yang Allah anjurkan kepada seluruh umat manusia? Karena saya yakin betul bahwa memang rezeki, jodoh, maut itu semua di tangan Allah. Dan tadi pagi adikku habis ngeluh yang, aku makan apa ya, Kang? Aku habis buat modal dagang semua, terus aku belum ada yang beli. Mau makan pokoknya aku harus, dia niat dulu nih. Kalau ada yang beli baru dia makan, kalau nggak ada yang beli dia puasa. Jadi dia tuh sudah niatkan berpuasa, tapi kalau misalnya ada yang beli, dia nggak jadi puasa. Jadi ya romannya zong hari ini. Aduh, nggak deh. Jadi tadi bukan niat berpuasa, tapi dia gini, kalau misalnya aku ada yang beli aku makan Kang, kalau nggak ada aku puasa, kata dia gitu. Karena duit seperti foto, nih duitku udah nggak ada lagi di dompet, sama sekali nggak ada duit, kata dia gitu. Terus alhamdulillah ada hamba Allah yang baik tadi pagi, Lus gue titip duit buat adek lu. Ternyata itu pun aku taunya setelah aku cek mutasi ya. Aku heran sama orang-orang baik ini, kenapa sih kalian tuh kalau mau sedekah nggak mau ngomong misalnya, tapi kalau untuk masjid, untuk adikku atau donasi ke siapa, kalau misalnya jenengan punya pesan khusus ya disampaikan aja nggak apa-apa. Mas T saya tadi transfer untuk uang semen, Mas T tadi saya transfer buat adiknya Mas T, saya minta tolong sampaikan, nah gitu. Nggak diem-diem aja, tapi insya Allah apa yang kalian sampaikan itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan, dikembalikan kepada kalian yang lebih melimpah lagi. Terima kasih banyak untuk hamba Allah yang sudah baik. Dan ini sebuah informasi juga buat kalian bahwasanya Mas T nanti tanggal 21 hari Jumat, insya Allah Mas T mau bikin nasi box untuk kita sumbangkan ke beberapa anak yatim dan juga mungkin untuk abang-abang Gojek yang di jalan ya. Jadi untuk teman-teman ataupun saudara-saudaraku orang-orang baik yang ingin turut berpartisipasi, silakan saya tunggu untuk donasinya di rekening BRI biasa yang atas nama Tulus Rianto ya, yang 2014010058085504. Itu nomor rekeningnya ya. Kalau misalnya kalian ingin turut berdonasi untuk membantu, silakan saya tunggu ya.
Terus Mama Keita hatur nuhun, terima kasih banyak. Semoga Allah yang melimpahkan rezeki untuk Mama ya. Sehatkan terus badannya ya, Ma. Karena beliau sini loh Lang, main ke sini. Mama itu anggap aja aku mamamu gitu-gitu ya. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Terus Pak Sem, halo Pak Sem, hati-hati di jalan ya Pak Sem. Udah mulai pulang kampung. Hanya Pak Sintal di rumah udah dimanjakin, dibikinin kopi terus hal gitu. Semoga sehat selalu buat Pak Sem di sana yang punya Papua. Timika, Merauke, halo apa kabar? Makassar, Sulawesi, Sulawesi dan Makassar, Kendari, terus Palu. Kemudian yang di Kalimantan ada Bunda Sriatun, Mbak Evi, Manana. Selanjutnya untuk yang ada di Pulau Sumatera, Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, semuanya tanpa terkecuali ya. Kemudian di Jakarta, Bogor, Bandung, kemudian Cianjur, Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, terus Cianjur, Cirebon, Tegal, Cilacap, terus Banyumas sana juga, terus Majenang apa kabarnya kepriwe? Kang Arya Kreasi kepriwe kabare empuk apik banget ya. Orang anak kabare siki mengendi sih Jal. Biasanya anggar anu, Mas Tulus priwe kabare sehat, alhamdulillah, saling mendoakan. Tapi ada kabar nggak ada kabar, semuanya saya doakan untuk yang terbaik ya. Kemudian yang ada di Semarang, Boyolali, Solo, Weleri, Kendal, Rembang, terus Wonogiri, Klaten, Seragen ya, tanpa terkecuali saja Tulungagung. Kemudian yang ada di Jogja juga, Malang, Jombang, Sidoarjo, Gresik, kemudian yang ada di Surabaya dan juga untuk yang ada di Banyuwangi. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, Brunei Darussalam buat Kak Aji Jalo. Terima kasih kakak, aku belum jawab ya, nanti aku jawab, pasti hari ini aku jawab. Lalu untuk yang ada di Swiss, di Jerman, Los Angeles, semuanya tanpa terkecuali, pokoknya sehat semuanya ya. Yang di Arab Saudi ada si Reza Barbar. Ya Allah, semoga kalian semua yang sudah subscribe Mas Teh diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan selalu, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, kemudian diberikan jalan kemudahan untuk kegiatan baiknya ya, untuk rezeki, kesehatan dan juga kegiatan baiknya, semoga Allah mudahkan, amin ya Allah. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang sudah like terima kasih banyak, untuk yang belum ayo toyo Mas Teh dibantu toh, di subscribe gitu loh, di like dan juga di komen ya. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa masuk klik di kolom komentar atau DM di Instagramku di bigtulus_bp2, ada di description box. Begitu ya. Oke. Sapa-sapanya sudah, cuap-cuapnya sudah, intinya saya hanya bisa berterima kasih, terima kasih, dan semoga untuk beberapa hamba Allah yang sudah banyak membantu saya, mensupport ya, entah dengan materi, entah dengan material, immoral, semuanya, pokoknya saya cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah melipat gandakan apa yang sudah kalian berikan ke saya, baik itu material, baik itu moral, semuanya semoga Allah lipat gandakan, balasannya diberikan tukar yang lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Dan sekali lagi Mas Teh itu nggak bisa bilang apa-apa kecuali terima kasih, dan terima kasih. Cuman itu tok. Ya, sekali lagi, sedekah itu bukan soal jumlah tapi sedekah soal kemauan. Semoga berkah untuk yang bersedekah ya. Ingat, tanggal 21 Mas Teh bikin nasi box. Kalau tertarik ingin bergabung atau ingin ikut menyumbang, langsung DM Mas Teh atau klik di kolom komentar. Mas Teh, saya punya duit 50.000, saya minta tolong. 50.000 itu bisa untuk 5 box nasi loh. Di sini 10.000. Nah, kalian sudah nyumbang 50 box. Kalian sudah nyumbang 5 box untuk masjid. Ya Allah, itu pahalanya langsung diterima, guys. Ya, semoga apa yang kalian niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khususnya donatur utamanya adalah Pak Muhammad Yahya dalam rangka ulang tahun beliau sama ulang tahun hari pernikahan. Semoga dilanggengkan ya Pak. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita lanjutkan topik ini, tadi saya sempat mendapatkan kabar dari teman saya. Asik, bukan kabar sebenarnya, sorry. Anjuran dari teman saya, Tulus. Vlog lu kan terbitnya nanti tanggal 17 Agustus. Kalau bisa, lu bisa mengheningkan cipta sebentar untuk mengirimkan doa untuk para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita ya. Jadi teman-teman semua, kita kasih waktu 1 menit untuk merenung, kemudian membacakan surat Al-Fatihah yang akan kita hadiahkan kepada seluruh pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, khususnya untuk negara Indonesia yang sudah memperjuangkan hingga saat ini. Kita tinggal menikmati saja, karena yang berjuang adalah para pahlawan-pahlawan yang sudah Allah izinkan untuk membela kita dan juga membantu kita ya. Kita heningkan cipta sejenak, 1 menit dari sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kita baca, semoga apa yang kita sampaikan, semoga yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pahalanya disampaikan kepada para pahlawan kita, dan semoga para pahlawan kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling indah tempatnya, diampuni untuk segala dosanya dan juga diterima amal Islamnya. Amin ya Allah. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Wow, 10 menit Mas Teh cuap-cuap nggak jelas. Kita langsung ke topik pembahasan kali ini. Ada sebuah pertanyaan dari subscriber. Aku makasih loh, sekarang baca ini nggak perlu musiknya hilang. Pak Vano, halo Vano, apa kabar? Ganteng, sehat ya nak? Amin ya Allah. Ada sebuah pertanyaan ini. Kang Jawaring, pertanyaannya ini agak-agak blek gitu ya. Jadi nantilah kita bakal bahas itu ya Kang Jawaring ya. Saya sudah baca pertanyaannya yang soal raja yang moksa itu. Tetapi saya tidak pernah bilang kalau yang mendampingi saya adalah seorang raja yang moksa, seorang yang sakti mandraguna. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi nanti kapan-kapan kita bakal bahas ya Kang Jawaring ya. Saya perlu berkomunikasi dulu dengan beliaunya, kira-kira diizinkan atau tidak. Saya akan membahas ini di vlog. Takutnya nanti saya main jeblak-jeblak aja, kan saya juga harus menghormati ya, meskipun dia bukan bangsa kita lagi gitu, oke? Oke, gini, ini juga ada pertanyaan dari Reza Barbar, tapi tidak bisa saya jawab sekarang ya. Pertanyaannya itu sama dengan tentang raja-raja yang moksa, jiwa atau ruhnya itu kemana. Nanti kita bakal bahas itu, tapi bukan sekarang. Nah ini ada sebuah pertanyaan. Ini sebuah pernyataan dari teman. Di sini dari teman subscribernya Mas T, dari Miyu ya, akunnya namanya MEYOU. Korin itu bisa dibilang rekaman manusia. Kalau manusia baik, maka korinnya baik, betul. Lalu kalau manusia jahat, maka korinnya buruk, betul juga. Selama belum kiamat, rekaman itu akan terus ada dan dapat mempengaruhi saudara-saudara terdekatnya ataupun orang lain dan mengaku sebagai dia yang pasti ya. Kemudian pengaruhnya tergantung baik buruknya si empunya korinnya. Makanya cucunya manusia yang masih hidup harus mendoakan, betul. Jadi itu yang bisa menetralkan Khorin itu tadi ya. Khorinnya itu kira-kira mau jahat atau tidak, itu yang bisa menetralkan. Oke, ada sebuah pertanyaan dari subscriber, yaitu Mbak Tuyati yang punya Hongkong. Pertanyaannya adalah seputar zombie. Ya, zombie dan apa waktu itu? Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya soal zombie lah gitu ya. Dan zombie itu sebenarnya ada atau tidak? Sekali lagi, zombie itu sebenarnya kalau dalam segi pandang seorang indigo, sebenarnya itu adalah wujud sebuah ilmu, kesempurnaan sebuah ilmu hitam sebenarnya, ya, di mana dia bisa menyatukan, mengamalkan sesuatu untuk diamalkan di badan dia, kemudian dia bisa menyatukan jin dengan dirinya secara langsung, kemudian dia bisa mengkonsumsi, memakan apa yang harus dimakan. Sebenarnya kalau ini sekali lagi ini bukan sebenarnya, tetapi dari segi pandang saya, zombie itu hampir mirip dengan yang disebut apa tuh yang suka makan bayi, kemudian makan daging mentah, makan daging babi mentah. Karena aku jujur, dulu Pak Deku almarhum itu juga sempat mengadopsi ilmu seperti itu. Aku nggak ngerti nama ilmunya apa, tapi bisa dibilang itu adalah ilmu tingkat tinggi, di mana dia bisa menyatukan diri dia dengan jin, kemudian bahkan bisa langsung mengkonsumsi apa yang mau dia makan. Beda dengan kesurupan ya, beda dengan kesurupan. Jadi dia bisa jadi mayat hidup. Dia bisa jadi mayat hidup karena posisi sudah meninggal. Khorinnya bisa bersatu dengan badannya, kemudian memanfaatkan badannya untuk berbuat jahat. Misalnya mencelakai orang dan lain sebagainya. Sebenarnya secara garis besar zombie itu bisa dikategorikan ada atau tidak, Mas T? Dulu ada, tapi kalau untuk sekarang saya rasa tidak ada. Karena, untuk mendapatkan ilmu itu juga tidak gampang, ya. Saya rasa untuk film-film itu memang fiktif, akan tetapi diakomodasi atau diakomodir dari cerita masa lalu itu tadi. Jadi pada masanya itu memang ada beberapa orang, dan saya tidak orang lain. Pak Deku sendiri dulu suka makan daging babi mentah. Pak Deku sendiri kalau sudah kumat tuh dia makan daging babi mentah, dan dia bisa mengkonsumsi apa yang mau dia konsumsi, kembang itu segala macam. Dan ketika dia meninggal pun saya melihat sesuatu yang luar biasa bahaya di badannya. Jadi tidak meninggal, padahal secara sejatinya kita melihat dia sudah tidak ada gitu loh, sudah pergi. Ya, ruhnya atau jiwanya sudah pergi. Jiwanya sudah pergi, akan tetapi khorinnya ini yang masih ditahan oleh si jin yang khodam yang sudah
bersatu dengan ilmu yang sudah Pak D saya pelajari, ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pernah memiliki anggota keluarga yang seperti ini, makanya saya bilang. Dan mbahku ki dukun, bapakku dukun, mamaku dukun. Bukan dukun, tapi mereka itu orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Kalau bapakku sih bisa, mamaku juga indigo, tetapi dia tidak mempelajari ya. Terus adikku juga indigo kebetulan. Dan mbahku perempuan dari mama, dari bapak itu semua dua-duanya dukun. Dukun urut lah, dukun nolak hujan segala macam. Jadi kami itu hampir tinggal di komplek klinik gitu loh. Komplek mistis karena kami sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kalau bagi saya pribadi, pengertian zombie yang kalian tonton di TV itu sebenarnya jauh dengan apa yang arti yang sebenarnya, ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengartikan, ya oke lah zombie itu ada. Ya mungkin ada, tetapi kalau untuk saat ini sudah sangat jarang terjadi. Karena ini salah satu ilmu yang tingkatannya luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi dan tidak mudah didapatkan gitu loh. Jin yang, khodam yang akan menguasai ataupun yang ada di dalam ilmu ini bukan jin biasa, bukan jin sembarangan. Susah sekali ditaklukkan. Hampir mungkin dikategorikan, misalnya si Mbah D kayak yo. Nah Mbah D, dia 1, 2, 3, mungkin bisa tahapan ketiga setelah Mbah D loh. Jin itu, ya, di bawah jin yang suka menyusupi orang-orang beriman. Orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Kan saya pernah bahas tuh. Jin yang mempengaruhi orang-orang yang merasa memiliki ilmu lebih. Entah ilmu agama, entah ilmu metafisik, entah ilmu apapun itu. Dia merasa terlalu pintar, saking sangat pintarnya selalu jenius. Itu di bawahnya jin itu. Jin yang mempengaruhi orang bisa hidup lagi, mayat bisa hidup, kemudian bisa mengkonsumsi. Dan saya rasa ini mungkin hanya diamalkan oleh beberapa orang yang mungkin tinggal di daerah di pelosok yang memang belum banyak modernisasi di daerah sana. Masih sangat kampung sekali, masih sangat udik sekali, dan masih banyak orang percaya dalam hal-hal seperti itu ya. Jadi zombie ini hampir mirip dengan ilmu yang yang Palasik. Pernah dengar Palasik nggak? Yang suka makan bayi, yang suka mengkonsumsi ari-ari. Nah sepertinya seperti itu. Akan tetapi di TV ataupun yang kita lihat di film-film itu hanyalah sebuah fiksi di mana yang menceritakan ketika dia disuntik, digigit, kemudian jadi zombie lagi. Oh ya, pertanyaannya adalah tentang zombie dan vampir kemarin Mbak Tuyati ya. Nah, jadi saya rasa vampir ini ada kesamaan dengan zombie, akan tetapi berbeda. Sekali lagi dalam dunia kita itu tidak ada. Dalam kebudayaan kita tidak ada. Dan saya rasa vampir itu dulu hanyalah sebuah makhluk fiktif, karena sampai detik ini yang dikategorikan vampir yang suka makan darah itu ya seperti genderuwo, grandong ya, itu suka makan darah. Terus tuyul, kalian pikir tuyul itu kan pesugihan yang mungkin bentuknya seperti anak kecil, dan yang tidak kita tahu ternyata mereka itu bisa dikategorikan vampir. I love you. Ya jadi dikategorikan vampir. Jadi vampir itu hanya sebutan, tetapi wujudnya itu macam-macam, ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa tuyul, genderuwo, jenglot. Pernah lihat jenglot atau batara karang? Itu sebenarnya bentuknya kecil, tetapi isinya tuh gede banget. Khodamnya tuh besar sekali dan suka meminum darah, ya. Meminum darah orang kecelakaan di jalan, misalnya, kepalanya pecah dan lain sebagainya. Itu bisa dikonsumsi oleh mereka. Kadang-kadang makanya kalau di pinggir jalan yang kecelakaan itu sudah dipastikan jin atau khodam yang ada di tempat rawan kecelakaan itu sudah pasti jin yang suka mengkonsumsi darah. Sudah dipastikan. Dan itu bisa dikategorikan kalau mereka itu adalah vampir sebenarnya. Tetapi ketika kita baca di dunia TV, kemudian kita saksikan di dunia perfilman, ya vampir itu ya seperti itu. Padahal di sini juga banyak vampir, tapi bentuknya tidak seperti yang di film-film ya. Kemudian digigit terus dia jadi vampir, itu enggak terlalu berpengaruh ya, karena sebenarnya mengkonsumsi darah itu bagi mereka adalah sebuah ilmu, menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah daya tahan tubuh gitu loh. Jadi imunnya mereka itu antaranya ya tadi dengan darah dan lain sebagainya. Itu untuk vampir. Kemudian untuk zombie kita kembali lagi. Ada beberapa ilmu di Indonesia ini yang memang bisa diaplikasikan di suku-suku tertentu. Misalnya, maaf saya tidak menyebut sesuatu, tapi suku A, suku B punya ilmu ini, ilmu tingkat tinggi, kemudian dia bisa menguasai tubuhnya, bisa merubah dirinya, lidahnya jadi panjang ya. Kemudian bisa merubah dirinya tapi hanya tertutup saja. Nah, hal-hal seperti ini nih yang agak bisa dibilang ilmu tingkat tinggi. Tetapi saya bilang tetapi, meskipun dengan wujud buruk belum tentu ilmu itu salah ya.
Karena saya orang pertama yang membilang, kalau misalnya jenengan bilang ilmu lea itu salah, ilmu lea itu salah, saya berani bilang tidak semua ilmu perleaan itu salah. Ya, sekali lagi lea itu adalah sebuah ilmu tingkat tinggi yang justru bisa digunakan untuk yang baik, digunakan untuk dimanfaatkan untuk menolong orang lain sebenarnya. Tetapi di pikiran kita adalah lea itu timbulnya jelek, udah jelek. Nah, karena lea ini sebuah simbol untuk keangkara murka atau kejelekan, keburukan, ya, untuk menghancurkan keburukan itu tadi. Makanya digambarkannya dengan barongan, kemudian lidah panjang, dan sedikit menyeramkan. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi beberapa ilmu-ilmu yang saya anggap sebagai zombie ini, ya, mungkin di luar negeri kalian akan mengenal zombie, tetapi di Indonesia juga banyak ilmu-ilmu seperti itu. Bisa memecah kepalanya, dirubah, ya, kepalanya doang yang keluar, dia jalan nyari mangsa, nyari bayi, nyari ari-ari, makan ayam, makan hewan apa, misalnya ya, makan babi dan lain sebagainya. Itu sebuah ilmu yang sudah mereka adaptasi, mereka pelajari, kemudian mereka manfaatkan, diaplikasikan ke tubuh, kemudian bisa mengakomodasi mereka, bahkan bisa ketika mereka sudah meninggal pun mereka akan hidup. Mereka bisa, karena mereka sudah menjaminkan diri mereka untuk itu. Ya, tetapi sekali lagi kita garis bawahi, tidak semua yang ilmu seperti itu salah. Sekali lagi tidak semua ilmu seperti itu salah, ya. Mungkin hanya sebagian saja ada yang salah, menyalahkan, mempelajarinya sampai ke hutan, ke gunung, ke gua, segala macam, dan yang dia dapatkan sudah pasti adalah ilmu sesuatu yang belum tentu baik, tetapi ya mungkin saja berefek buruk gitu loh. Termasuk dia, ya sekarang begini, kita sudah dilarang memakan darah, ya, meminum darah kita dilarang dalam agama kita. Kemudian mengkonsumsi daging babi, itu kan kami diharamkan. Nah, tetapi kalian tetap mengkonsumsi itu, mentah lagi. Nah, itu kan sudah pasti salah berarti kan. Nah, terkecuali yang jenengan pelajari ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat orang dan tidak menyalahi aturan agama. Kalau menurut saya mungkin masih ada benarnya, tetapi ya sepertilah. Oke, Mbak Tuyati semoga paham, semoga mengerti. Itulah kurang lebih pandangan saya seputar vampir dan zombie. Vampir di Indonesia bisa kita kenal dengan jenglot, kemudian genderuwo, ya, terus sama tuyul. Tuyul tuh suka mengkonsumsi darah sebenarnya, walaupun kelihatannya dia netek sama yang ngurusin atau ibunya. Sebenarnya yang dihisap darahnya bukan susunya, ya. Kemudian soal zombie itu garis besarnya adalah sebuah, kalau di Indonesia ya, ini bukan di dunia perfilman. Memang ada, tapi itu tuh sebuah ilmu yang bisa mengakomodasi tubuh si orangnya, justru lebih bisa dikuasai oleh bangsa jin, atau justru sebaliknya, dia menguasai bangsa jin, kemudian mengaplikasikan ke tubuhnya dan juga dimanfaatkan. Seperti contohnya ilmu-ilmu kanuragan yang untuk mengkonsumsi bayi dan sesuatu yang mentah-mentah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga mengerti dan semoga memahami apa yang Mas T sampaikan. Sekali lagi Mas T mengucapkan terima kasih banyak sudah nonton vlog hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe. Suka di like, dan suka dislike juga gak apa-apa ya. Mas T mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang udah berkenan. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia kita yang ke-75, semoga semakin maju, semakin hebat, dan semakin terhindar dari virus-virus yang tidak baik untuk negara kita. Amin ya Allah. Dan sekali lagi Mas T mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Merdeka, merdeka, merdeka.